selamat datang. Hari ini kita akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan bagaimana hukum serta moral berperan dalam sistem keadilan kita. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Di Indonesia, sejarah HAM telah mengalami banyak perkembangan, terutama setelah reformasi 1998. Namun, meskipun ada kemajuan, pelanggaran HAM masih sering terjadi. Kasus-kasus seperti tragedi Trisakti, kerusuhan Mei 1998, dan juga penanganan HAM di Papua. Penanganan kasus-kasus ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kemauan politik dan keterbatasan sumber daya. Bagi kami yang menjadi korban pelanggaran HAM, keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku. Kami juga menginginkan pengakuan atas penderitaan kami, pemulihan nama baik, dan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang. Ini adalah aspek moral yang sangat penting dalam proses mencari keadilan. Komnas HAM terus berupaya untuk menyeimbangkan aspek hukum dan moral dalam penanganan kasus HAM. Kami melakukan beragam program, termasuk mediasi, pendidikan HAM, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Namun, perlu didukung dari semua pihak untuk menciptakan sistem peradilan yang benar-benar menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai moral. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, kita perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini berarti kita berfokus tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan rekonsiliasi masyarakat. Pendekatan ini membutuhkan keseimbangan antara penegak hukum dan pertimbangan moral yang lebih luas. Sebagai masyarakat sipil, kita memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan HAM. Ini termasuk melakukan advokasi, pendidikan publik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Kita juga perlu aktif dalam membangun budaya yang menghormati HAM dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman kami sebagai korban mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan dan rekonsiliasi. Kami berharap bahwa suara kami didengar dan dihargai dalam proses hukum. Komnas HAM akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan kepada pemerhatian aspek hukum dan moral. Kami percaya bahwa dengan kerjasama semua pihak, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik dan menghormati HAM. Untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan kesadaran publik, penguatan lembaga hak asasi manusia, dan perbaikan koordinasi antar lembaga. Implementasi konsisten dari langkah-langkah ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di negara ini. Untuk kesimpulannya, meskipun masih ada tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, komitmen bersama dari semua pihak dapat membawa perubahan positif. Dengan tekad kuat dan kerjasama, Indonesia dapat membangun sistem peradilan yang lebih adil dan masyarakat yang lebih menghormati hak asasi manusia. Setiap upaya menuju tujuan ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa penegakan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga hukum. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dengan memahami pentingnya keseimbangan antara hukum dan moral, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil dan menghormati HAM. Kembali ke tanah air, pemirsa, sepanjang tahun 2022 jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia cenderung turun. Namun pelaku pelanggaran masih didominasi aparat penegak hukum dan militer. Pengesahan Undang-Undang KUHP yang baru dinilai sebagai langkah mundur penegakan demokrasi. Undang-Undang KUHP yang direvisi belum lama ini disahkan di DPR dan disetujui oleh seluruh fraksi. Pengesahan Undang-Undang KUHP disaksikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Namun beberapa pasal yang diduga melanggar demokrasi dan HAM ikut dimasukkan dengan konsekuensi pidana, antara lain pasal penghinaan kepala negara dan kebebasan pers.
Dalam catatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember, Amnesty International Indonesia mencatat jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang 2022 menurun. Namun jumlah warga yang menjadi korban kekerasan justru meningkat. Pelakunya kebanyakan polisi dan militer, seperti yang terjadi di Papua dan Papua Barat, disertai dengan kasus-kasus pembunuhan di luar putusan pengadilan atau extrajudicial killing. Amnesty International Indonesia menilai Undang-Undang KUHP yang baru disahkan juga potensial mengancam kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Tidak berlebihan untuk kita mengatakan bahwa kondisi hak asasi manusia di tahun ini memang suram, gitu ya. Dan mungkin tidak berlebihan pula untuk mengatakan bahwa dengan proyeksi hukum pidana yang baru, dengan berbagai refleksi atas penanganan kasus pelanggaran HAM baik yang terjadi di masa lalu maupun yang baru, maka mungkin tahun ke depan akan menjadi ujian yang sangat berat buat Indonesia. Kita tahu bahwa hukum pidana yang baru bukan hanya mencoreng situasi penegakan hukum dan hak asasi manusia di tanah air, di tingkat nasional, tetapi juga telah mencoreng reputasi internasional Indonesia di mata dunia. Terlepas dari berbagai kritik kita selama ini yang sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki terus kualitas penegakan hukum di Indonesia, kualitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia, sebenarnya Indonesia masih memiliki reputasi yang baik di mata dunia. Sementara itu, rohaniawan Papua, Pater Bernardus Baru, mengatakan ruang gerak orang Papua asli selalu dicurigai sebagai OPM, termasuk pemuka agama. Ini menjadikan perlawanan sipil meningkat dan diatasi dengan kekerasan. Sementara dalam 2 tahun terakhir, meski angka kasus menurun, namun hasil penelitian Amnesty International Indonesia menemukan masih banyak pelanggaran kebebasan sipil yang diselesaikan melalui Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.